menikmati kebaikan lepas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, dan hari ini adalah harinya Tuhan yang telah disediakan bagi kehidupan umat-Mu. Sebelum kami melangkah, hari ini kami rindu bahwa kekuatan firman-Mu lah yang akan menuntun kami, sebab Tuhan adalah tiang awan ketika kami di siang hari dan tiang api ketika pada malam hari, akan menuntun kami kepada segala kebenaran, dan titah-titah-Mu itu adalah suara Tuhan sendiri bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu, dan apa yang disampaikan berkenan di setiap kami, dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan siap buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di hari-hari ini kita mengalami yaitu banyak tantangan kehidupan, bahkan secara umum tidak ada lepas daripada pergumulan hidup. Tetapi sesuai dengan tema dari Kingdom Family bahwa yaitu kehadiran Tuhan itu yang akan membawa kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan buka Alkitab kita pagi hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah berkat bagi saya, bagi kita semua. Saya tahu bahwa segala sesuatu itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang atur melewati pengurus Kingdom Family secara spontan meminta supaya saya membawa renungan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak ada kata yang nanti atau sabar dulu, karena sesuatu keadaan itu adalah berkat bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat adalah Daud, figur yang luar biasa, tokoh Alkitab yang bagi orang Israel tidak ada bandingannya. Mereka tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah raja, tetapi Daud itu adalah raja Israel. Sehingga sampai sekarang mereka terus berharap terus bahwa umat Israel bersatu dari seluruh bumi, seluruh dunia ini akan datang kembali ke tanah Daud, ke kota Daud. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat, perhatikan, kenapa kok Daud menjadi sosok yang sangat fenomenal dalam perjanjian lama.
Nah, kita melihat di sini bahwa pertama ada Daud mempunyai hidup yang begitu ditempa dengan fakta keadaan setiap hari. Dia bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat pada awalnya. Kan dia dari segi keluarga, mereka bersaudara, dia seperti tidak diperhitungkan. Dia disuruh menjadi penggembala kambing domba. Bukan banyak kata Alkitab bahwa dia punya peliharaannya hanya 2-3 ekor. Dia di padang belantara, tetapi dia tetap setia, tetap menjaga itu dengan sepenuh hati, segenap kekuatannya. Maka oleh sebab itu dari hal yang pertama kita melihat Daud ini, dia mempunyai prinsip keteguhan hati. Dia tidak akan pernah menyerah dengan segala keadaan. Bahkan menghadapi singa dan beruang, dia sudah biasa menghadap itu. Dia tangkap dan dia tangkap di jenggotnya, dan akhirnya dia dapat memukul, mengalahkan singa dan beruang yang ingin menerkam itu kambing domba yang dia pelihara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan, jadi keteguhan hati ini penting. Jadi menjadi konsep hidup. Bapak Ibu kalau sudah konsep itu, kalau konsep hidup tidak bisa digoyahkan, digoncangkan atau digeserkan dari orang lain. Sudah prinsip kita, konsep hidup ini itu sudah terpatri sedemikian rupa, sudah melekat sedemikian rupa dalam kehidupan setiap orang. Kalau sudah konsepnya itu, dia tidak akan pernah mundur dalam situasi dan kondisi apapun. Menghadapi Goliat itu bukan gampang. Karena kita tahu bahwa ketika itu orang Israel sudah terbirit-birit. Bahkan Raja Saul pun ketika Goliat itu muncul dari tengah-tengah orang Palestina, dia punya tubuh besar, kuat, kekar, dan punya senjata yang begitu mematikan. Sehingga Saul pun sembunyi, lari tunggang-langgang dan sembunyi ketika si Raja Palestina itu keluar. Tetapi ketika Daud melihat keadaan itu, dia iba dengan keadaan bangsanya sendiri. Sehingga dia bermohon kepada Saul, aku akan berperang melawan yang ditakuti oleh kalian itu, yaitu rajanya orang Palestina yang bernama Goliat. Saul katakan, mana mungkin, kamu masih kecil, kamu masih muda, kemerah-merahan. Tidak akan mungkin. Tidak, katanya. Aku sudah biasa mengalahkan singa dan beruang yang ingin menerkam kambing domba gembalaanku. Nah, sekarang aku ingin mengalahkan orang yang menghina bangsa kita. Nah, kalau memang begitu usulanmu, Raja Saul katakan, ini pakaian perang. Pakai baju perang, baju jubah peperangan, senjata perang, jangan boleh sembarangan. Tetapi ketika Daud memakai baju pakaian itu dan semua senjata perang, Daud katakan, kalau begini saya mati duluan. Tidak bisa bergerak karena berat. Semua pakaian-pakaian perang itu berat. Saya tidak bisa pakai ini. Saya biasa dengan pakaianku di penggembalaan. Nah, rupanya Saul mengizinkan. Silakan pakai pakaianmu yang biasa. Ya, pakai ketapel atau ali-ali. Ya, senjata dia ambil batu dari sungai Yordan dan dia mulai menantang Goliat. Dia bilang kan, Goliat, ini saya datang. Saya datang melawan kamu. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dalam bahasa aslinya Yehova Sebaot. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keteguhan hati ini perlu. Dalam situasi dan kondisi apapun, prinsip hidup kita yang mengasihi, yang melayani Tuhan, yang tidak dapat digoncangkan, digoyahkan oleh apapun, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melihat dari hari ke hari, waktu ke waktu Tuhan menolong kita, apalagi ke depan,
pasti Tuhan menolong kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama itu adalah keteguhan hati. Kedua, kepastian iman di dalam keyakinan, di dalam kekuatan Tuhan. Kepastian iman. Banyak orang yang tidak pasti imannya. Tetapi kita memiliki kepastian iman. Kenapa? Iman adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Daud pun belum melihat kemenangan itu terjadi. Orang Israel pun belum melihat bagaimana Daud berperang, menang atau kalah. Ya. Ini yang diambil oleh seorang Paus ketika berperang, perang salib, saudaraku. Dia berperang sudah kalah, tentara-tentara banyak kalah, lalu dia suruh anak-anak, apalagi anak-anak, enak orang tangkap saja. Jadi dia mau pakai konsep-konsepnya Daud, tetapi bukan begitu. Kalau perang salib kita tahu itu bukan perang karena Tuhan, tetapi perang karena keinginan nafsu dari Paus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu dalam hidup ini. Kita tidak bisa membuktikan segala pekerjaan Tuhan kalau tanpa iman. Bahkan Paulus katakan, tanpa iman segala sesuatu adalah dosa. Jadi butuh iman. Apalagi kita berhadapan dengan orang yang notabene seringkali dari keadaan gelondongan, ya, kayak kayu itu gelondongan. Bagaimana kayu itu dibentuk sedemikian rupa. Dia bisa jadi mebeler yang bagus, dia bisa menjadi bahan bangunan yang bagus, bahkan banyak hal kejadian dari batang kayu yang gelondongan itu. Tetapi itulah tugas kita. Kita punya keyakinan, punya iman bahwa orang ini akan menjadi orang yang baik. Saya ingat dulu masih saya pemuda, tetapi saya sudah bertobat. Ketika saya bertobat, saya ingin memberi hidup ini apa yang patut kuberikan, apa yang ada padaku. Salah satunya saya bisa main gitar. Nah, ketika itu, beberapa anak muda saya kumpulkan. Yang di bawah umur saya kan, mereka dibina, diajar, bawa gitar, pinjam gitar dari sana sini, ada 5-6 gitar. Latih mereka main gitar. Bapak Ibu Saudaraku, dulu zaman saya dulu pemuda masih kalau ada gitar itu luar biasa. Ya nggak kayak sekarang itu ada alat lengkap, ada band. Nah sekarang di tempat saya dulu ada 5 gereja sekarang. Sudah maju semua full band. Dan pemain musiknya lihai-lihai semua, jauh dari kita. Nah, tapi embrionya dari mana? Yaitu dari didikan awal. Dari ilmu yang sempat saya kasihkan buat mereka. Jadi kelima gereja itu sekarang musiknya tidak ketinggalan dengan yang ada di kota-kota besar. Mereka luar biasa. Nah inilah satu iman keyakinan kita. Membina seseorang pasti akan terjadi sesuatu yang besar dalam hidupnya. Karena iman kita. Melihat sesuatu bukan melihat kepada negatifnya. Tapi kita melihat selalu positif thinking dalam keadaan. Karena tahu kita bahwa apa yang terjadi sekarang ini bukan terjadi ke depan seperti itu. Bangsa kita ini pun kita perlu doakan. Dan kita punya keyakinan dan iman bahwa bangsa ini sedang diproses oleh Tuhan. Pemerintah kita sedang diproses oleh Tuhan. Dan pasti ada maunya Tuhan atas bangsa ini. Seringkali kita mendengar orang mengeluh tentang bangsa kita, tentang pemimpin kita, tentang keadaan, maka kita melihat ada demo besar-besaran. Ya, hanya karena hal-hal yang sepele sebenarnya. Tetapi sensitivitas bangsa kita ini sungguh terlalu. Sedikit saja tersenggol, sudah ributnya luar biasa. Nah inilah keadaan bangsa kita, tetapi di balik itu semua, Tuhan punya maksud atas bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku,
Kita punya keyakinan, punya iman yang teguh. Dan yang ketiga kita lihat dari Daud ini, dia rendah hati. Dia tidak sombong. Dia mengatakan supaya dunia tahu, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Israel itu punya Tuhan. Bukan hanya bangsa, tetapi punya Tuhan. Israel, Israel Elohim, ya, dia pejuang Allah. Ya. Israel itu kan perubahan dari Yakub ketika bergulat dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabuk. Di tepi Sungai Yabuk, bukan di Sungai Yabuknya, di tepi Sungai Yabuk. Lalu malaikat itu tidak bisa melepaskan diri dari Daud. Karena fajar sudah menyingsing, rupanya kalau sudah pagi begini bagus sekali. Ini ada penentuan pergumulan kita dengan Tuhan. Jadi Daud Yakub bergulat dengan malaikat, lalu malaikat itu katakan, lepaskan aku sebab fajar sudah menyingsing. Apa kata Yakub? Aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Nah, lalu katanya, siapa namamu? Namaku Yakub. Nah, kalau begitu jangan. Yakub artinya penipu. Sekarang namamu bukan Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Menang bukan menang karena apa? Artinya pergumulannya, perjuangannya. Dia tahu situasi itu harus dimenangkan oleh Daud. Dan apa yang terjadi? Daud dapat menerima berkat. Tuhan memberkati Daud. Dan sampai hari ini kita lihat. Umat kepunyaan Tuhan. Israel. Hampir 3.000 tahun. Mereka 2.000 tahun mereka sudah terpecah. Ya. Bahkan sampai 3.000 tahun mereka sudah diasingkan, pernah diasingkan dari di Babel, di Persia, Media, balik lagi, tetapi akhirnya di zaman Romawi mereka tersebar sampai ke seluruh bumi, bukan hanya ke Babel atau ke ke daerah-daerah lain, tetapi menyebar sampai ke seluruh bumi. Tapi Tuhan punya maksud. Dan 1948 diresmikan atau dideklarasikan kemerdekaan Israel. Kita tahu dalam tempo jam mereka diserang dari musuh-musuh sekeliling mereka, tetapi kemenangan ada di pihak Israel. Ya, 1967 dari perang besar-besaran, dan tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap membela Israel. Dan dalam tempo 6 hari, separuh negara-negara yang ada di sekeliling mereka itu dapat dikalahkan. Dan mereka menteriak, minta supaya PBB bisa menghentikan peperangan itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita melihat mereka tetap eksis. Dan juga 1973 itu terkenal ya dengan perang Yom Kippur. Dan itu akan terjadi dan telah terjadi. Dan kita melihat ketika itu orang Israel atau bangsa Israel sedang dalam merayakan hari raya mereka. Dan dalam keadaan tidak siap untuk berperang. Tetapi karena Tuhan menjaga Israel, mereka dapat memenangkan peperangan yang mendadak itu. Bapak Ibu Saudaraku, inilah kita melihat bagaimana akibat dari pertobatan, dari perubahan Yakub menjadi Israel. Nah, Daud pun adalah keturunan atau orang yang dijanjikan Tuhan akan mewarisi, yaitu tahtanya di Israel. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kerendahan hati ini penting. Apa yang telah Tuhan percaya pada kita, ini bukan menjadi kehebatan kita. Bukan karena kita. Maka Tuhan, kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, apa yang tidak pernah dilihat mata, itu yang akan Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan telah terpanggil, dia akan mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih, dalam pembacaan ini, apa yang dikatakan oleh kebenaran ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, dia menyertai umatnya dan tidak bertanggung-tanggung. Dia mengalahkan musuh yang besar. Ini dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang ke-26, 46-nya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kitab ini sudah ditulis sudah beberapa waktu, sudah ribuan tahun. Tetapi kita baca besok juga hari ini. Lusa kita baca hari ini. Tahun depan kita baca hari ini. Artinya up to date. Setiap waktu, segala keadaan kita, Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan memenangkan kehidupan kita di dalam tangannya. Hari ini dia akan menyerah engkau ke dalam tanganku. Jadi apapun pergumulan kita, katakan hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, hai pergumulan. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala. Artinya terpisahlah kita dari segala keadaan itu. Dan supaya orang melihat, bahkan bangsa-bangsa seluruh bumi bahwa Israel mempunyai Allah. Kita tidak ada tidak memiliki genetik secara darah dan daging dengan umat Israel atau bangsa Israel, tetapi Alkitab mengatakan kita adalah Israel rohani. Israel yang merupakan anugerah. Ya, karena kita ini pemberian. Keselamatan kita bukan karena keturunan, tetapi karena pemberian. Ya. Jadi kalau Israel bagaimanapun keadaannya tetap disayang Tuhan, tetap dipelihara oleh Dia, sebab Tuhan tidak mungkin menarik apa yang Dia firmankan bahwa aku berkenan kepada umat Israel. Tetapi kita walaupun tidak secara genetik tidak keturunan dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel, secara umumnya bangsa Israel, tetapi kita Israel rohani, bahkan kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus dalam pengadilan Kristus nanti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini. Pertama, keteguhan hati kita. Konsep hidup ini tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan. Kerajaan-kerajaan boleh goncang. Apa-apa saja dalam hari-hari ini, segala sesuatu keadaan akan goncang. Tetapi anak-anak Tuhan tetap teguh. Berdiri teguh. Yosua Tuhan katakan, berdiri teguh jangan goyah. Sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua kita lihat tadi, bahwa kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dia punya iman, kepastian iman. Bahwa tidak akan pernah kita memikirkan hanya melihat mata sekarang ini. Tetapi ada mata iman kita yang melihat jauh ke depan. Dan ketiga, kita tahu bahwa kerendahan hati itu adalah kunci kehadiran Tuhan. Dan Tuhan akan menempatkan kita kepada tempat berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami belajar dari sosok kehidupan Daud. Dia adalah yaitu yang Tuhan telah pilih untuk mengangkat bangsa kepunyaan Tuhan Israel, dan dia telah membuktikan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan itu ada dalam setiap pergumulan. Dan pagi hari ini kami telah terima kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus akan memetraikan firman itu dalam setiap lubuk hati kami dan akan berkuasa atas hidup kami, serta firman yang logos itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus berkarya dalam firman, dalam kekuatan kehidupan kami, dalam hari-hari hidup kami boleh melihat lebih jelas, lebih jauh bagaimana Tuhan
step by step menolong kami, menyatakan kekuatan dan kebesaran-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah Yehova Sebaot, yang Tuhan semesta alam ini, yang akan menjaga melindungi setiap umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.